Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center, atau yang kerap kami sebut ICC, adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak, atau yang kami sebut iKids, dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Selamat pagi. Oke, perkenalkan saya Anggi. Saya dari iClick Sariwangi. Saya bergereja di ICC sejak tahun 2011. Artinya saya sudah 12 tahun menyaksikan kebaikan Tuhan di gereja ini, menjadi bagian dari pertumbuhan gereja ini. Saudaraku, begitu banyak hal yang saya syukuri ketika saya tertanam di ICC. Di sini saya dapat pengajaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya punya teman dan saya punya komunitas di mana saya dapat bertumbuh dan juga saling menajamkan satu sama lain. Cerita sedikit tentang apa yang terjadi dalam hidup saya 3 minggu yang lalu. Di tanggal 29 Oktober, di hari Minggu, sebetulnya saya mendapatkan tugas untuk iPraise, menjadi singer iPraise. Di hari yang sama juga saya dan suami itu sudah mendaftarkan anak kami Luisa untuk ikut baptis selam. Tapi di pagi hari ketika saya bersiap-siap, saya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa di punggung belakang saya di sini. Wah, itu sakitnya hebat sekali. Ini terjadi karena pada waktu itu saya harus mengangkat keranjang baju yang sangat berat, yang lokasinya atau tempatnya ada agak di atas, dan saya pindahkan keranjang itu dengan cepat ke tempat tidur yang letaknya agak di bawah. Setelah kejadian itu saya merasa sakit sekali gitu ya. Saya gak bisa duduk, gak bisa baringan. Tapi saya masih berpikir bahwa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Kenyataannya tidak. Jadi sampai sore gitu, kok sakitnya gak hilang-hilang ya gitu. Akhirnya karena gak kunjung membaik gitu, di pagi hari itu, karena saya harus cepet-cepet gitu ya nge-WA gitu ya ke Kobeni yang waktu itu jadi WL, ke Cieva gitu ya, koordinasi sana sini lah istilahnya gitu ya. Cieva, sorry banget, saya harus batalin pelayanan, saya kesakitan. Kenapa? Ya tanya udah gitu ya. Kobeni sorry banget, saya gak bisa pelayanan hari ini. So sorry, saya gak bisa cari pengganti. Udah gitu ya. Jadi makanya mungkin saudara-saudara yang datang 3 minggu yang lalu melihat hanya 4 gitu ya. Nah, itu harusnya saya.
Jadi setelah saya batalin pelayanan, setelah saya kontak Gaby juga, Pastor Gaby karena membatalkan anak kami Luisa untuk baptis selam gitu. Ya sudah gitu ya, hari itu saya mau gak mau menikmati rasa sakit ya. Saya gak bisa bangun, gak bisa berbaring, sakit sekali, gak bisa duduk, ke kamar mandi harus dibopong gitu. Mungkin pertanyaannya adalah apakah sesakit itu? Saudara-saudaraku, kalau saya pakai skala 1 sampai 10, sakit yang saya rasakan itu skalanya ada di 10. That was intolerable pain yang saya rasakan. Saya sampai kesulitan ngapa-ngapain gitu. Dan ada momen-momen di mana saya betul-betul menangis kencang bahkan gitu ya. Karena oh my God, kenapa ini sakit banget gitu ya. Dan karena sakit itu kan bikin saya penasaran ya, apa sih ini gitu. Lalu yang saya lakukan mungkin biasa googling kan. Cari informasi di internet, lower back pain itu apa, gejala apa, segala macam gitu. Dan banyak sekali informasi yang saya dapatkan di internet gitu. Bisa macam-macam, bisa karena cedera otot, bisa karena syaraf kejepit gitu ya. Bisa karena gagal ginjal gitu ya, banyak banget informasi itu. Tapi satu hal yang sempat membuat saya tertegun, gejala atau red flags daripada lower back pain ini bisa mengarah pada kelumpuhan. Dan ini juga divalidasi oleh suami saya. Suami saya ini juga kemudian takut gitu ya. Waduh, kalau kamu lumpuh gimana? Gitu. Saya bilang enggak gitu ya. Tapi saya tahu bahwa ini serangan bukan lagi ke saya aja, tapi ke keluarga saya gitu ya. Jadi sepanjang hari itu saya berdoa, saya minta Tuhan sembuhkan saya. Saya bilang saya mau sembuh Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan, saya tolak kuasa si jahat karena saya tahu si jahat itu pasti akan bisikin saya hal yang bikin saya khawatir. Nah itu yang saya gak mau, bikin saya dan suami saya khawatir gitu. Kami berdoa, saya, suami dan anak saya berdoa, bersepakat dalam nama Yesus. Saya bilang saya nyatakan Tuhan baik, saya nyatakan Tuhan akan sembuhkan saya sudah terima kesembuhan. Dan kami cuma meminta hikmat apa yang harus kami tempuh untuk mengatasi rasa sakit tersebut. Teman-teman di iPraise masih sempet-sempetnya kayaknya gitu ya, nge-WA gitu. Gimana? Perasaannya gimana? Kok Dani lah gitu ya, kok Benny gitu ya. Terus wah banyak gitu ya. Terus saya cuma bilang bahwa saya masih kesakitan. Kalau masih sampai sakit saya akan ke IGD. Saya bilang saya kabarin deh gitu. Tapi satu hal yang saya cuma bilang ke mereka adalah tolong doain saya ya. Saya bilang gitu. Nah sampai sore memang gak sembuh. Keluarga saya udah ayo cepet ke rumah sakit aja. Kakak saya langsung bilang udah mendingan kamu ke IGD. Akhirnya malam itu saya ke IGD. Di IGD saya di ronsen langsung gitu ya. Dan hasilnya keluar saat itu juga. Dan memang diagnosa di awal adalah dokter bilang ada kelainan di lengkungan tulang belakang saya yang kemudian membuatnya sedikit menonjol. Jadi udah kerasa gitu ketika dipegang. Ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah duduk terlalu lama karena pekerjaan saya memang menuntut saya untuk lebih banyak duduk gitu ya dan jarang bergerak gitu. Kemudian posisi yang tidak ergonomis ketika duduk ya begitu. Dan malam itu saya di IGD diinfus, diberi painkiller, disuntik painkiller gitu ya, kemudian dikasih suplemen syaraf dan semuanya dilakukan oleh dokter supaya saya merasa lebih baik malam itu karena saya nggak bisa beraktivitas. Puji Tuhannya adalah malam itu saya boleh pulang, lanjutkan saja pengobatannya di rumah katanya gitu. Jadi saya pulang gitu dengan ini infus gitu ya, kemudian saya dikasih obat-obatan. Saya dikasih beberapa obat dan minggu itu saya stay di rumah orang tua saya. Di sana saya terapi dengan menggunakan papan kayu. Jadi saya sehari 3 kali saya 30 sampai 40 menit mungkin bisa di slide papan kayu gitu ya. Itu saya tiduran gitu karena harus pakai alas yang keras. Dan saya juga melakukan refleksologi gitu. Memang di minggu itu rasa sakitnya berkurang. Tapi saya masih tahu bahwa ini masih suka ada nyelekit-nyelekit gitu. Jadi saya belum bisa beraktivitas normal. Teman-teman di iPraise, teman-teman di kantor, teman-teman di iClick juga gitu ya, mengirimkan perhatian, doa, semangat buat saya. Dan terlebih ada Koedo. Koedo mana? Koedo kasih rekomendasi ke saya, bilang Gi, coba kamu ke dokter rehab medik di rumah sakit Advent. Saya langsung thank you banget kok gitu ya. Langsung saya cek segala macam. Akhirnya saya konsul gitu ya ke dokter spesialis rehab medik. Nah dokter ini saudara-saudaraku itu sangat susah ditemui. Dia adalah direktur juga soalnya di Advent. Jadi untuk bisa konsul aja tuh by appointment. Jadi akhirnya di seminggu berikutnya setelah kejadian saya beranikan aja langsung ke Advent gitu. Lalu saya daftar gitu ya, dan memang benar dokternya nggak ada, disuruh tulis nomor handphone, masuk ke waiting list gitu ya, dan banyak gitu listnya gitu ya. Terus
Coba tunggu aja Mbak, dia bilang gitu. Ya sudah saya tunggu, jadi saya tunggu di rumah sakit Advent 3 jaman. Udah nih 3 jaman, kok gak ada tanda-tanda ya. Ya sudah saya pulang lah, saya pulang nyampe rumah jam 2. Jam 2 itu juga WA saya dapetin dari dokternya langsung. Mungkin ada di ini, nah ini. Itu ya. Ya, jam 1 lebih. Terus sudah kayak gitu dokternya bilang kalau misalnya mau boleh ketemu saya jam 2:30. Aduh saya bilang, ini saya baru nyampe, saya bilang gitu. Terus saya balik lagi, kalau waktu lain ada gak? Terus dia malah bilang, ya kalau waktu lain belum tentu ada dong. Aduh saya bilang, ya sudahlah dok, saya kesana, saya bilang gitu. Jadi saya balik lagi ke Advent. Ya, setelah itu ketika ketemu dokter, menariknya adalah dokter ini juga anak Tuhan. Bukan suatu kebetulan saya yakin gitu ya, ini anak Tuhan. Jadi setelah saya masuk ke dalam ruang dokter, dia pimpin doa. Dia bilang bahwa kita akan melakukan tindakan, saya hanyalah Allah Tuhan, biarkanlah Tuhan yang sempurnakan prosesnya dan amin, dalam nama Yesus amin udah. Diperlihatkanlah hasil ronsen, saya didiagnosa dengan spondylolistesis L5S1, ini adalah tulang belakang yang bergeser 1 derajat, makanya S1. Jadi ada level-level yang lain. Jadi kalau sakit ini adalah grade 1 itu 25% sampai 45% kalau tidak salah. Dan kata dokter sebetulnya ini harus dioperasi gitu. Lalu dia bilang saya minta konsen untuk mau ditindak, boleh saya bilang tindakan aja. Saya juga gak kebayang gitu tindakannya apa. Tapi kemudian ternyata saya dirilis, trauma rilis, kemudian saya pelintir-pelintir lah ya kaki saya semua gitu. Saya adu-aduhan, saya sakit gitu kan. Dan sepanjang dia melakukan tindakan itu, dia sambil memuji Tuhan saudaraku. Dia sambil nyanyi. Setelah 30 menit tindakan, dokter cuman bilang, oke, Anggi kamu silakan duduk. Turun dari tempat tidur, duduk, coba kamu jalan. Saya bisa jalan. Gak perlu pegangan, gak perlu ada penahan. Silahkan kamu menunduk, dia bilang gitu. Saya bisa menunduk. Wah sama pegang gitu ya. Bisa gitu. Saya disuruh duduk dari yang bawah, langsung berdiri lagi saya bisa. Wah itu luar biasa, saya bilang puji Tuhan, terima kasih dokter gitu. Dan setelah itu gitu ya, saya nanya lagi dokter saya masih harus fisioterapi enggak, saya masih harus tusuk jarum atau apa enggak. Terus dokter ini bonusnya saudara-saudara, kamu sudah sembuh? Sudah. Masih ada rasa sakit? Tidak. Berarti kamu tidak perlu melakukan fisioterapi, tidak perlu melakukan tusuk jarum. Sudah, tidak perlu kesini lagi. Puji Tuhan, saya bilang. Wah gitu ya. Oke. Jadi saat itu, bahkan sorenya aja habis dari Advent, saya masih ikutan kelas pengajaran. Pokoknya mau ikut kelas pengajaran gitu ya. Jadi saya lanjutin. Sejak saat itu saya bisa beraktivitas normal sampai hari ini saudara. Saudara-saudaraku ada 3 hal yang saya pelajari. Mohon maaf ini agak panjang. Pertama, saya semakin mengenal siapa Tuhan saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang sangat baik, dia adalah Jehovah Rafa, God who heals. Saudaraku, mengikut Kristus bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja. Tapi mengikut Kristus itu adalah ada jaminan bahwa walaupun tidak sedang baik-baik saja, He will never leave you, He will never forsake you, and whatever you face is going to pull you through. Yang kedua, saya belajar untuk percaya saja. Percaya sama apa yang jadi katakan firman Tuhan. Saya nggak percaya dengan informasi yang ada di internet. Saya nggak percaya apa hasil ronsen. Walaupun ya itu penting, tapi tidak lebih penting daripada firman Tuhan yang saya percaya. Saya nggak percaya dengan informasi di internet. Saya belajar untuk percaya saja sama Tuhan saya. Saya belajar percaya saja dengan tindakan dokter. Badan saya dipelintir-pelintir. Tuhan nggak apa-apa. Badan saya bukan badan saya lagi. Tapi saya tahu bahwa roh saya sudah berpaut dengan roh Tuhan. Walaupun sakit banget ya itu dipelintir-pelintir. Yang ketiga, saya percaya bahwa kita semua punya pilihan untuk berada di lingkungan yang benar. Dan juga sebaliknya. Tuhan sudah menaruh teman-teman yang baik, komunitas yang baik buat saya. Tapi dengan syarat memang saya memilih itu. Untuk ada di lingkungan yang benar dan yang membangun. Jadi saya percaya bahwa saya sembuh itu karena doa teman-teman saya. Ada satu orang yang nelpon saya dari kantor. Dia cuma bilang gini, Anggi, saya mau kamu sembuh. Dia bilang gitu. Itu suatu semangat yang luar biasa buat saya. Dan saya jadi teringat bahwa di dalam kisah Alkitab, ada kan ya seorang
lumpuh, dia harus lay down di tempat tidur. Kemudian untuk sembuh itu teman-temannya ngangkat gitu loh. Ke atas atap rumah, diturunkan ke bawah. Ini agak blur gitu ya. Gitu. Diturunkan dari atap rumah dan akhirnya disembuhkan. Dia ketemu Yesus, dia disembuhkan gitu. So a paralyzed man healed because of the faith of his friends. Saudaraku, mujizat masih bisa terjadi hari ini. Jadi semoga cerita ini atau kisah ini boleh membangkitkan iman dan pengharapan kita bersama bahwa selalu ada mujizat itu. Jadi saya sembuh hanya dalam waktu 1 minggu. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tuhan, luar biasa. Haleluya. Saya mengundang kepada Pastor Andrew untuk membagikan firman. Jangan lupa catat, lakukan, bagikan firman Tuhan. Thank you Bu Thank you so dosen. much. Thank you Bu dosen, Ibu Anggi. Aduh. God is good. God is luar biasa. Tuhan baik sekali. Kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan sangat amazing. Tadi kita udah dengar kesaksian dari WL kita juga. Hari ini sepertinya banyak kesaksian ya. Wah, luar biasa. Tadi saya memuji Tuhan juga, semangat lihat anak-anak teman-teman kita di iPraise ya, semangat. Saya jadi ikut semangat. Ada kesaksian dari Kak Anggi juga. Wah, semakin kita aware bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita perlu terus untuk bersyukur. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan hari ini kita akan membahas apa yang akan saya bawa hari ini tentang leadership, saudara. Tapi nyambung dari yang tadi dibawain sama WL kita, sama Kak Anggi juga. Saya menangkap ada satu hal yang penting. Adalah kesepakatan. Tadi Daud bilang waktu anaknya sakit dia bersepakat memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarganya. Ya. Maka mukjizat terjadi. Juga sama Kak Anggi juga ya, bersepakat berdoa di dalam keluarga. Maka hal apapun bisa terlewati dengan baik, bahkan bisa melihat kuasa Tuhan nyata. Ini luar biasa nih. Sebuah keluarga, komunitas, ada kesepakatan. Betul ya? Nah, judul saya hari ini adalah Embracing Total Ownership. Apa maksudnya? Jadi gini, kita perlu sepakat dulu bahwa kita ini ada di dalam sebuah tim. Betul ya? Sejak kita lahir kita langsung punya tim, yaitu adalah keluarga. Terus bertumbuh, kita terus memiliki tim-tim yang semakin banyak. Nah, kita hari ini akan belajar prinsip kebenaran firman Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan supaya kita menjadi tim player yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Siap saudara? Kita masuk dalam doa dulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan yang bisa kami dengar, bisa kami rasakan, dan itu membuat kami untuk terus mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau yang kembali terus nyatakan apa yang menjadi isi hatimu lewat hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, pakai supaya bisa menyampaikan dengan baik, sederhana, dan kami pulang bisa kami melakukannya dengan praktis Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau yang pimpin kami dari sekarang sampai dengan kami menerima lebih lagi firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya dan siap menerima firman Tuhan katakan amin. Jadi tim, kita semua ada di dalam tim saudara. Dan pada kenyataannya kita dapat melakukan lebih baik, lebih banyak hal, lebih luar biasa, efeknya masif mungkin ketika kita melakukannya secara bersama-sama. Betul ya? Kita mau mengangkat meja, memindahkan meja dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau sendiri mungkin bisa. Tapi kalau misalnya semakin berat akan lebih mudah dilakukan ketika kita pindahkannya secara bersama-sama. Ya, jadi ada begitu banyak hal, tujuan-tujuan di dalam kehidupan kita yang bisa kita capai di dalam sebuah komunitas,
sebuah kelompok, grup, keluarga, atau apapun yang Tuhan percayakan ada di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, ya, departemen di mana kita ditempatkan, atau kelompok bisnis kita, ya. Kita ada punya rekanan dengan teman-teman kita, akan lebih mudah, akan lebih gampang dicapainya semua visi yang kita terapkan. Betul ya? Nah, jadi tim adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Dan ownership adalah sebuah rasa, mindset yang perlu kita miliki untuk kita bisa bangun lebih lagi supaya kita bisa menjadi, tadi apa? Saya katakan adalah team player. Anggota dari sebuah kelompok itu bisa maksimal. Supaya tujuan-tujuan yang kita miliki itu bisa tercapai dengan mungkin bisa lebih cepat, bahkan efeknya lebih baik. Tapi, nah ini kita akan masuk mulai ke dalam masalah ya saudara. Tapi tidak semua, saya katakan di sini tidak semua tujuan atau visi bisa berhasil terlaksana. Karena bersama-sama belum tentu sehati dan sepikir. Tadi ada kesepakatan, ya. Wah, itu luar biasa. Jadi sehati dan sepikir, sepakat belum tentu itu, maksud saya bersama-sama, ya bersama-sama belum tentu itu sehati. Betul ya? Tetapi ketika ada kesehatian, ada sepikir, ada kesepakatan, sudah pasti berjalan bersama-sama. Jadi tujuan bisa terlaksana, bisa berhasil. Dikatakan di Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. So dari ayat ini kita lihat ada dua masalah. Punya kepentingan sendiri dan menganggap diri sendiri lebih utama dari orang lain. Di dalam sebuah kelompok, dalam sebuah tim, keluarga, departemen, atau kerjasama yang dibangun, itu sangat tidak boleh harusnya terjadi hal ini, betul? Karena ini akan membuat perpecahan. Ini akan membuat tujuannya sulit untuk dicapai. Ya, contoh misalnya di keluarga, misalnya saya ada bersama dengan dua anak saya. Masih lebih mudah lah ya kalau dua anak ya untuk memutuskan makan di mana gitu ya sama istri saya. Nah biasanya nanya mau makan di mana? Semua punya kepentingannya sendiri sebetulnya. Kecuali anak saya yang kedua lah ya, dia masih ngikut karena dia masih baby. Tapi saya tawarkan gimana kalau kita makan ayam goreng? Oh enggak, kata anak saya. Kayaknya enak ke tempat ini deh, lebih seru. Kenapa? Ternyata dia mau makan pasta. Istri saya beda lagi. Kayaknya enak yang kuah-kuah. Soto aja, gimana? Wah, dari situ aja punya kepentingannya beda-beda. Dari hal yang sederhana padahal. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menganggap kepentingan orang lain lebih utama atau dari kita, kalau menganggap diri kita lebih utama, maka nggak akan terjadi kesepakatan. Jadi harus ada orang yang mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi kita harus berjalan di dalam apa? Kesepakatan. Kita harus beradaptasi. Ya. Dan ini bisa terjadi dalam sama pekerjaan kita. Ya, berapa banyak orang-orang yang konflik, bahkan pecah
ya, pecah kongsi misalnya ya, dan lain sebagainya, karena punya kepentingan sendiri. Nah, ownership merupakan sikap, ya, ini adalah sikap kepemilikan. Sikap bagaimana kita bergerak secara sepakat. Bergerak secara sepakat dan mengutamakan kepentingan bersama. Ya, di sini ada kata kuncinya adalah kepentingan bersama. Jadi punya ownership itu penting sekali, saudara. Baik itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Dikatakan oleh John G. Miller, ownership, a commitment of the head, heart, and hands to fix the problem and never again to fix the blame. Saudara, di dalam kehidupan kita tentunya kita banyak sekali menghadapi masalah. Mau keluarga, apapun itu masalah. Dan masalah ini bukan untuk kita mempersalahkan orang lain, tetapi kita harus punya komitmen untuk kita bisa mengatasi masalah itu dengan sepakat dan bersama-sama. Ya, jadi tujuan dari message saya hari ini, bagaimana kita bisa mengembangkan, develop our ownership di dalam setiap peran. Ya, saya katakan setiap peran yang saudara terima dari Tuhan, kepercayaan-kepercayaan di dalam pekerjaan, di dalam organisasi saudara, di dalam komunitas. Milikilah ownership yang tinggi. Nah, kita kan belajar prinsip firman Tuhan, harus punya apa aja, harus memiliki apa aja supaya kita bisa maksimal di dalam ownership ini. Nah, kita akan belajar dari satu kisah di Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Nah, kisah ini sangat terkenal ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Tapi hari ini saya akan bawa dari angle yang berbeda, bukan mukjizat ya, walaupun itu sangat luar biasa penting. Tetapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ini menjadi the greatest team sepanjang masa. Ya, leadership Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saya akan bacakan ya. Dari mulai ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat 12. Pada waktu hari mulai malam, di sini muncul masalah, saudara. Datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Saya akan berhenti sampai situ dulu. Di sini mulai muncul masalah, saudara. Waktu Tuhan Yesus memisahkan diri dengan orang-orang banyak, justru orang-orang malah mengikuti ya bersama murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus punya belas kasihan. Dikatakan di Injil yang lain, Tuhan Yesus tergerak hatinya sehingga Tuhan Yesus tetap melayani mereka. Tetapi murid-murid mulai aware, ini ada masalah. Hari sudah mulai gelap. Dan mereka dikatakan bahwa di sana ada 5.000 orang laki-laki. Belum sama perempuan dan anak-anak. Hari sudah mulai malam dan mereka belum makan karena tempat sunyi. Bagaimana kalau mereka pingsan? Nah, murid-murid mulai sadar ini harus ada sesuatu yang dikerjakan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan ya, di ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, murid-murid, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sampai di situ. Jadi timnya Tuhan Yesus ini punya masalah yang muncul. Nah, tapi kita akan melihat murid-murid ini punya mindset bahwa mereka adalah tim player
yang baik. Mereka aware ini adalah masalah harus diselesaikan. Lalu mereka bilang sama gurunya, ya saya nggak tahu ini siapa yang ngomong, para scholars yang bilang ini adalah Petrus. Guru, ini sudah makin malam. Mereka harus makan. Dia bilang masalah sama Tuhan Yesus. Lalu ya kamu aja yang kasih makan. Lalu Petrus saya bayangkan kaget waktu itu. Lalu dia bilang sama yang lain, diskusi sama yang ini, gimana Tuhan Yesus suruh untuk beli makanan, untuk memberi makanan. Kita beli aja gitu. Lalu sampaikan, tapi kita cuman punya 5 roti dan 2 ikan, guru. Apakah kami harus membeli makanan untuk orang yang sebanyak ini? Ya kan? Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa, udah, kumpulkan ya orang-orang itu 50/50. Betul? Dikatakan situ 50, dikatakan suruh mereka duduk berkelompok-kelompok kira-kira 50 orang. Nah, ini luar biasa. Di sini ada solusi yang akhirnya muncul. Akhirnya kita tahu bahwa 5.000 orang lebih laki-laki, 5.000 laki-laki dan 5.000 lebih totalnya bisa kenyang oleh makanan yang dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, dari cerita ini saya menangkap 3 prinsip yang dimiliki oleh murid-murid dan juga Tuhan Yesus untuk bisa memiliki ownership. Yang pertama, mereka punya total responsibility. Punya tanggung jawab. Mereka, murid-muridnya peka dengan keadaan. Dan ini membuat mereka punya inisiatif. Padahal mungkin orang-orang yang banyak ini mungkin tidak minta makan. Tetapi mereka punya inisiatif bagaimana supaya mereka bisa makan dan beristirahat. Tuhan Yesus ajarkan ini sama murid-muridnya. Tuhan Yesus ajarkan supaya timnya ini punya tanggung jawab. Dan mereka juga akhirnya punya sense itu, ya. Dan tanggung jawab ini muncul pada saat ada masalah atau tekanan. Nah, kita perlu memiliki rasa tanggung jawab yang penuh di dalam keluarga kita, di dalam peran kita. Kita perlu peka dan inisiatif untuk bisa bagaimana mengatasi setiap masalah-masalah yang datang secara sepakat. Ya, tadi dikatakan secara sepakat. Nah, saya akan ceritakan sebuah ilustrasi. Ini ada namanya istilahnya blue on blue, saudara. Blue on blue ini adalah istilah di kemiliteran US, punyanya Navy SEALs. Nah, ini Navy SEALs ini adalah satuan yang luar biasa. Tetapi mereka punya istilah blue on blue. Artinya apa? Ini adalah kejadian ketika mereka sedang ada operasi penyerangan, ya, terlibat dengan baku tembak melawan musuh, ya. Tetapi ada saat di mana ternyata ada komunikasi yang salah dari leadernya sehingga membuat temannya ini menembak temannya sendiri. Ya. Jadi temannya bisa kena tembak, bisa terluka oleh tembakan temannya. Karena ada salah komunikasi, karena kan bagiannya macam-macam ya, ada yang jadi sniper, ada yang menyerang ke depan. Ya kalau misalnya ada saudara-saudara yang senang nonton film seperti itu ada kejadian seperti itu. Nah, di sini ada sebuah cerita yang saya baca dari sebuah buku, seorang pemimpin dari Navy SEAL ini dia punya pengalaman blue on blue ini. Dan pada saat mereka pulang kembali ke markasnya, dia bertemu dengan semua timnya. Lalu dia bilang sama timnya, "Oke, kita mengalami blue on blue ini. Menurut kalian, siapa yang bersalah?" Lalu mereka, timnya mulai berpikir. Satu di antara mereka akhirnya berkata, "Saya yang salah, Kapten. Karena saya begini-begini." Oke, ada lagi? Yang lain akhirnya mengatakan, "Saya salah." Hampir semua anggota tim
menjelaskan apa yang menjadi kesalahan mereka. Tapi menariknya, pemimpin ini berkata di akhir, tidak, yang salah adalah saya. Apapun yang terjadi, kegagalan yang terjadi adalah tergantung dari pemimpin. Nah, yang saya tangkap dari hal ini adalah tanggung jawab adalah siap untuk mengakui kesalahan. Mungkin setiap kita bisa melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab dengan kesalahan tersebut adalah hal yang lebih penting. Dan luar biasa, tim ini semuanya sebenarnya mengaku punya salah masing-masing. Tetapi seorang leader yang lebih baik lagi, dia mengcover semua kesalahan itu ada di pundaknya. Dan kita percaya kita semua adalah pemimpin juga. Selain anggota tim, kita juga adalah pemimpin. Kita harus punya keberanian untuk kita bisa mengakui kesalahan. Ya. Dan saya katakan mengakui kesalahan tidak sama dengan menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri lebih kepada menghukum, mengintimidasi. Tetapi mengakui itu kita mau bertanggung jawab, introspeksi diri. Nah, Tuhan mau supaya kita penuh dengan tanggung jawab. Ya. Kita berani dibanding menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ya. Tadi leader bisa saja, ya kamu salah, semua salah. Kenapa bisa salah tembak gitu ya? Apakah instruksi saya tidak jelas? Ya kan? Tetapi tidak. Orang yang berani mengakui kesalahan adalah orang yang bertanggung jawab. Dikatakan di Galatia 6 ayat 4 di versi bahasa Inggrisnya, let everyone be devoted to fulfill the work God has given them to do with excellence. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang perlu memiliki tanggung jawab yang penuh sehingga kita bisa melakukan peran dan bagian kita dengan excellence, tidak membandingkan kepada orang lain. Excellent adalah keunggulan yang perlu kita ukur secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, murid-murid atau Tuhan Yesus juga satu tim ini memiliki total submission. Ketaatan yang penuh. Nah, kita lihat bahwa dari cerita ini Tuhan Yesus minta kamu yang kasih makan, ya kan? Kamu yang kasih makan. Dan murid-murid berpikir, apa ya? Apakah saya harus membeli makanan tadi ke kota-kota? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk taat secara penuh. Dan kita lihat di dalam perintah yang pertama, saya temukan bahwa murid-muridnya ini sebetulnya belum ngeh secara penuh. 5.000 orang gimana caranya? Padahal saya percaya kalau mungkin ya, ini cerita aja. Kalau misalnya pada saat itu, oh ya udahlah, kita berangkat beli, mungkin mukjizat bisa terjadi di situ. Ya, tetapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Lalu dia katakan di ayat yang ke-14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Nah, di sini akhirnya murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk di ayat 15. Kemudian ayat 16, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, penting sekali bahwa ketaatan itu bukan tentang selalu harus sama. Kalau misalnya kita konteks di dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam keluarga tadi saya bilang saya punya tujuan yang berbeda untuk makanan ya, tetapi tidak harus selalu sama. Ya. Tetapi ketaatan itu selalu berusaha untuk menyesuaikan. Ya, seperti yang murid-murid lakukan, dia menyesuaikan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Padahal mereka belum tentu bisa melihat apa yang akan Tuhan Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan ini. Tetapi akhirnya mereka belajar, oh oke, kita taat aja.
kita taat. Yuk suruh mereka duduk 50-50 dan kita tunggu apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan. Dan dari ketaatan itu maka mukjizat terjadi. Ya. Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ownership always comes with obedience. Kepemilikan kita dalam sebuah keluarga, sebuah tim, sebuah komunitas selalu datang juga dengan ketaatan. Kita selalu ada di bawah otoritas pemimpin kita. Baik itu kita seorang anak, kita ada dalam orang tua. Di dalam perusahaan kita ada atasan. Di dalam sebuah bisnis kita ada orang-orang yang perlu kita respect. Nah, inilah yang harus terus kita bawa. Bahwa ketaatan ini adalah sesuatu yang penting kita kembangkan, kita lakukan, kita berproses di dalamnya. Dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Seperti yang murid-murid lakukan. Mungkin di hal yang pertama mungkin belum taat, tetapi terus bertumbuh. Ya. Kita akan sulit taat kalau kita tidak merasa menjadi bagian ya dalam tim kita. Jadi ini adalah sesuatu yang seperti dua mata koin, harus selalu ada ownership, tapi obedient juga harus selalu menyertai. Ya. Dan kita percaya bahwa ketaatan akan membawa kepada jalan yang terbuka, betul? Mukjizat tadi, apa yang menjadi mukjizat-mukjizat yang kita rindukan saat ini? Maka ketaatanlah yang bisa membukanya. Tujuan-tujuan yang akan dibukakan Tuhan lebih lagi lewat ketaatan-ketaatan kita. Submit to our leader. Siapa pemimpin kita saat ini? Di rumah kah? Di kampus kah? Di project tim kita misalnya, di dalam pekerjaan. Itu yang akan membuat kita berjalan semakin jauh. Yang ketiga, kita akan lihat apa yang mereka miliki. Yang ketiga adalah total solution. Total solution. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa solusi. Kita tidak dipanggil untuk menjadi problem maker, tetapi solution maker. Dikatakan di Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Problem solver sama dengan melayani. Kita lihat bisnis-bisnis yang didirikan biasanya muncul karena ada masalah. Karena ada masalah, bikin bisnis dengan tujuan supaya bisa melayani kebutuhan, melayani apa yang diperlukan. Ya, melayani supaya masalah-masalah bisa diselesaikan. Awalnya dari situ muncullah bisnis. Bahkan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja juga sama. Melayani untuk kebutuhan. Panggilan kita untuk menjadi pelayan. Panggilan kita untuk menjadi problem solver. Sama seperti murid-murid tadi, ya kita lihat kembali kepada kisah tadi. Tuhan ajarkan juga sama. Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya supaya mereka menjadi problem solver. Ada masalah, jangan cuma menceritakan masalahnya aja, tapi kamu yang bergerak. Kalian yang bergerak. Apa yang perlu dilakukan? Coba diskusi. Apa yang bisa dipraktekkan untuk bisa mengatasi masalah ini? Ya, masalah malam sudah tiba, ada orang-orang yang begitu banyak, bagaimana supaya kita bisa mengatasi mereka supaya nggak lapar, ya, dan sebagainya. Nah, saya akan quote satu kalimat yang dinyatakan sama senior pastor kita, Pastor Chandra. Menyelesaikan masalah akan mengubah tantangan menjadi kesempatan dan kepercayaan baru.
Mohon izin pastor. Lewat kita menyelesaikan masalah, ya, tentunya dengan hikmat dan kebenaran yang Tuhan percayakan Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ini akan mengubah tantangan, masalah-masalah, problem-problem, kesulitan-kesulitan. Dimanapun kita berada, di dalam tim kita, dimanapun itu menjadi kesempatan dan kepercayaan yang baru. Setiap kita rindu untuk kepercayaan yang baru, betul. Untuk menjadi besar tadi kata ayat Matius ya. Kita mau menjadi besar, kita mau menjadi yang terkemuka. Bisnis kita mau maju, keluarga kita mau berhasil, sukses, aman, tentram. Studi kita mau berhasil. Ya. Tetapi pasti tidak pernah lepas dari masalah. Nah, kita dipercayakan Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Supaya kepercayaan-kepercayaan baru muncul. Kesempatan-kesempatan baru muncul. Untuk kita bisa apa? Semakin bertumbuh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Semata-mata bukan untuk kepentingan kita sendiri. Amin. Haleluya. Jadi kita adalah para problem solver. Katakan sebelahnya kita adalah problem solver. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian untuk bisa mewakili tadi total responsibility, total submission, dan juga total solution atau kita menjadi solution maker. Ada sebuah perusahaan emas online terbesar di Indonesia. Namanya adalah Aurum Lab. Mungkin bisa gambarnya. Ini adalah perusahaan emas ya. Nah, luar biasa. Saya juga baru tahu beberapa jam yang lalu. Terbesar karena saya searching. Nah, itu berdirinya tahun 2020, saudara. Tahun 2020 itu kan kita tahu bahwa pandemi COVID dimulai. Bulan Maret ya, dan ini berdiri bulan Februari. Bayangkan, baru sebulan berdiri udah dihantam sama COVID, sama pandemi. Nah, tetapi tadi yang saya bilang perusahaan emas online, mungkin kalau misalnya tidak ada pandemi itu mungkin tidak menjadi perusahaan terbesar online tadi ya, bayangkan. Nah, ini luar biasa, di dalam perusahaan ini ada teamwork yang luar biasa. Karena saya hari ini ngomongin soal teamwork. Untuk bisa berjalan semakin bertumbuh, ada teamwork yang punya ownership yang luar biasa tadi sama perusahaannya. Padahal ini mereka bukan ownernya langsung, kebayang ya, bukan pemilik perusahaannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja. Ya, seberapa banyak di kita yang mungkin di sini juga bekerja ya di perusahaan. Tetap kita juga harus memiliki ownership yang luar biasa. Nah, dan salah satu anggota dari tim ini, puji Tuhan ada di tempat ini, saudara. Namanya adalah Yela Keci Grace. Nah, saya mau undang Yela untuk bisa menyaksikan sedikit dari pengalamannya. Silakan Yela. Halo semuanya, aduh deg-degan ya. Perkenalkan, nama saya Yela Grace. Saya pelayanan di director. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu bisa lihat saya ada di belakang atau di depan sini. Saya jarang ada di depan sini, jadi deg-degan banget. Aduh. Oh ini ya rasanya. Jadi saya di Aurum Lab sebagai COO, jadi Chief Officer Operational. Di situ saya nggak langsung jadi COO di Aurum Lab. Awalnya saya adalah seorang pegawai dari ownernya dulu di perusahaan lain, di emas juga. Habis itu saat 2019 saya mau resign, saya mau ke Jakarta. Terus ownernya bilang nggak usah pergi, di Bandung aja. Bantuin saya bikin perusahaan baru.
Ya dengan negosiasi panjang, oke, saya mendilkan hal tersebut. Yaudah ya Pak, saya bantuin ya. Oke. Aurum itu 2020. Jadi memang Aurum itu dibuat di Februari 2020 dan kita memang hanya online waktu itu. Jadi idealisnya saya adalah nggak pengennya online, karena kalau toko emas offline itu nanti saingan saya adalah toko emas yang sudah ada di pasaran. Nggak, kita mau bikin yang beda apa online. Oke, 2020 Februari, inget banget 2 Februari 2020 Aurum terbentuk. Maret akhir lockdown, semuanya nggak bisa jualan. Semua planning tahun kita gagal total, semuanya nggak bisa roadshow, nggak bisa bikin event-event pameran, pas segala nggak bisa. Terus cuma satu yang di pikiran saya, ini gimana ya menyelamatkan perusahaan. Karena saat itu saya sudah dipercayain sebuah brand, ini pokoknya mau nggak mau nih brand harus jalan. Nggak mungkin kayak owner udah kasih saya kepercayaan satu, terus Pak sorry ya ini pandemi saya nggak bisa lanjutin pekerjaannya, sorry banget gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu kan, kayak wah keterlaluan banget saya gitu kan. Jadi kayak saya punya tanggung jawab untuk gimana caranya ini perusahaan harus maju. Saya punya tim di bawah yang harus tetap digaji. Dengan saat itu saya timnya cuman berlima, masih kecil berlima waktu itu. Gimana caranya nih 5 orang harus tetap digaji karena mereka juga punya kebutuhan yang harus terpenuhi. Saya nggak pengen ini ada pemotongan gaji pada setiap tim saya, nggak mau, itu tuh nggak mau banget. Jadi kalau saat itu pilihannya timnya dipotong gaji atau kamu harus maju supaya bisa bayar gaji tim. Wah susah banget. Siapa orang mau belanja emas pas pandemi? Semua orang belinya masker, hand sanitizer, terus pada ke Bear Brand semua kan, siapa yang mau beli perhiasan emas, mereka keluar aja enggak gitu kan. Perhiasan emas buat gaya-gayaan lagi, siapa yang mau beli gitu kan. Wah, saat itu saya cuman ya udahlah, ini tanggung jawab saya harus lakuin setiap bagiannya saya punya apa di diri saya lakuin, saya keluarin all out semuanya. Tanggung jawab sama, karena saya punya orang-orang di bawah saya yang harus dikasih makan. Itu. Jadi walaupun saya bukan ownernya, saya bertanggung jawab atas setiap kehidupan mereka dan setiap individual yang ada di dalam tim tersebut gitu kan. Jadi saat itu saya cuman kerjain bagian saya, terus saya lihat juga ini gimana ya, saya nggak bisa cuman diem aja. Saya harus inisiatif bikin sesuatu, saya harus ajarin ke tim saya untuk value-value-nya. Karena kalau saya nggak inisiatif, tim saya mau jadi apa? Kalau misalnya saya nggak berbuat sesuatu, tim saya juga nggak ada drive untuk maju juga. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, tim saya juga nggak akan ngapa-ngapain. Karena kan saya leadernya di situ gitu kan. Jadi saya cuman tadi bareng sama Koinyo pas lagi bahas khotbah juga. Pas saya tipenya nulis kan. Jadi kalau pas saya nulis tuh, wah ini benar-benar sih ini waktu dulu yang gue alamin tuh gini juga gitu, kayak tanggung jawabnya. Terus habis itu ya udah cuman bisa taat kan. Yang cuma bisa dilakuin saat itu saya cuma bisa taat sama ownernya. Pokoknya targetnya segini ya Yela. Ini gimana caranya kamu harus bisa achieve. Ya udah saya cuma bisa taat, lakuin bagian saya dengan sepenuh hati, dengan ya udah nggak mikir macam-macam yang lain, nggak mikir nanti saya gimana. Semua mimpi-mimpi saya yang untuk ke Jakarta saya gugurkan. Saya bertanggung jawab dengan apa yang ada di depan saya itu. Saya value yang saya tanemin akhirnya saya menanamkan value di tim saya. Sekarang saya punya 30 tim di bawah saya. Terus saya cuma bilang ke mereka, inisiatif itu penting. Karena ketika kita punya inisiatif, berarti tandanya kita berpikir. Kalau kita berpikir, berarti tandanya kita mau maju. Kalau kita nggak mikir, berarti kita nggak bisa maju. Mau gimana caranya juga nggak bisa maju. Dan akhirnya puji Tuhan, Aurum Lab di saat ketika orang lain lagi struggling dengan usaha-usahanya di saat pandemi, kita bisa BEP di tahun pertama. Jadi itu kayak mukjizat sih, mukjizat Tuhan yang benar-benar bantu saya banget untuk kayak ya ini panggilan lo kerjain panggilannya. Setiap ketika mengerjain panggilannya terus tertanggung jawab, ada inisiatifnya, terus kita bisa juga taat. Tuhan pasti bukain jalan satu-satu sampai akhirnya
Aurum Lab bisa jadi salah satu pembicara di Finvolk Conference tahun ini. Itu adalah acara conference se-Asia dan kita saya salah satu pembicara mewakili Aurum Lab. Gitu. Jadi untuk menutupnya, saya cuma mau bilang saat kita berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab, taat, peka sama sekitar, lingkungan juga kita punya inisiatif. Tuhan juga pasti lihat apa yang kita lakukan kok gitu. Karena setiap apa yang kita lakukan Tuhan juga pasti memperhitungkan gitu. Karena setiap yang kita tabur itu yang kita tuai kan. Jadi kalau kita tuainya nggak sekarang ya nanti juga pasti kita akan menuai suatu saat gitu. Jadi kerjain aja bagiannya kita untuk tetap bertanggung jawab dan inisiatif. Thank you. Wow, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan yang luar biasa buat Ella. Thank you Ella. Mari saudara-saudara saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kolose 3 ayat 23 mengatakan apapun juga yang kamu perbuat. Saya mau kita baca bareng-bareng. Kolose 3 ayat 23. Kita akan baca dengan segenap hati ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti ini. Amin. Saya berdoa kesaksian tadi meneguhkan apa yang saya sampaikan. Apapun juga, dimanapun kita berada, tim apapun kita berada, peran apapun yang kita miliki, apapun hal yang harus kita perbuat dengan apa? Segenap hati. Tuhan yang lihat, Tuhan yang tambahkan, Tuhan yang bukakan setiap mimpi-mimpi kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya buat kemuliaan Tuhan. Jadi saya tutup dengan satu ayat. Total responsibility, milikilah itu. Total submission dan juga total solution. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dipenuhi dengan banyak sekali kesaksian. Kami disegarkan kembali Tuhan dan kami belajar prinsip firman Tuhan. Bahkan yang Tuhan ajarkan sendiri untuk kami. Bagaimana kami punya ownership. Memiliki apa yang kami miliki di dalam tim kami, keluarga kami. Hal-hal yang Tuhan percayakan buat kami. Kami percaya Tuhan rindu untuk kami bisa maksimal di dalamnya. Kami mau setia bahkan di dalam hal yang kecil sekalipun. Tuhan mau supaya kami bertumbuh dalam tanggung jawab. Thank you Jesus. Buat firman yang meneguhkan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan tanggung jawab di dalam pekerjaan kami, keluarga kami. Kami menjadi suami-suami yang mengasihi keluarga kami, istri-istri yang menolong suami dan mengasihi anak-anaknya. Owner bisnis yang luar biasa memiliki visi-visi yang tajam yang Tuhan taruh. Pelayanan-pelayanan kami Engkau yang berkati, pimpin supaya pelayanan kami terus bertumbuh menjadi berkat bagi banyak sekali orang. Banyak sekali orang yang dimerdekakan, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, pakai kami ya Bapa. Karena kami percaya, kami adalah kawan sekerja Engkau ya Bapa. Tuhan taruh setiap potensi dalam kehidupan kami untuk kami terus lipat gandakan ya Bapa. Thank you Jesus. Saudara, bagi saudara yang rindu saat ini, mungkin merasakan, saya mau memiliki tanggung jawab yang lebih lagi. Mungkin saya saat ini beberapa waktu mungkin
memiliki kesalahan-kesalahan, akui di hadapan Tuhan. Berani mengakui dan bertanggung jawab di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang mau dipakai Tuhan lebih lagi, di dalam ketaatan saudara, di dalam apapun yang Tuhan taruh untuk menjadi solution maker. Jika saudara itu, mari kita taruh tangan saudara di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, ini kami, ini hidup kami Tuhan. Pakai keterbatasan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu yang kami rindukan Tuhan di dalam Engkau. Kami mau hidup dengan taat Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan Kau yang lipat gandakan kepercayaan-kepercayaan itu Tuhan. Dan kami mau bertanggung jawab di dalamnya Tuhan. Saat mungkin orang lain tidak melihatnya, saat kredit itu diberikan kepada orang lain, tetap kami itu menjadi orang-orang yang responsibel Tuhan atas itu kepercayaan. Kami menjadi orang-orang yang taat kepada pemimpin kami. Itulah yang membuka segala jalan kami terbuka di depan ya Bapak. Menjadi pribadi-pribadi yang penuh ide Tuhan, kekreativitasan Tuhan yang datang daripada-Mu Tuhan untuk kami bisa menyelesaikan setiap masalah, menjadi problem solver Tuhan. Di tengah keluarga kami, apapun masalah yang menghadap kami Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang menyertai dan memberikan kami wisdom untuk kami boleh menyelesaikannya. Thank you Jesus, hari ini kami mau pulang dengan semangat yang baru, spirit yang baru di dalam Tuhan. Thank you Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya. Mari kita katakan amin. Haleluya, terima kasih. Silakan saya serahkan kepada yang berwenang. Wow, Christmas sudah dekat, Natal sudah dekat. Siapa yang excited untuk hari Natal? Yes, oke. Ya, saudara-saudara, kami ingin mengajak semuanya untuk kita bisa bersama-sama merayakan hari Natal di ICC. Jadi kami akan mengadakan hari Natal, ibadah Natal itu temanya adalah Christmas in the Family pada tanggal 17 Desember 2023 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena nanti akan ada 3 sesi untuk Natal. Itu jam 8, 10.30 dan 1 siang ya. Dan supaya semuanya bisa kebagian datang, ini nanti akan ada sistem tiketing. Jadi nanti tiketnya akan sudah mulai ada tanggal 3 Desember. Jadi jangan lupa ajak keluarganya semua, teman-teman, kerabat, semuanya ikutan ibadah Natal di ICC. Oke? Yes, oke. Saya Ricky ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dan kami ingin mengundang Anda untuk datang ke meja informasi di lantai 6 karena kami ingin menyambut Anda dengan hangat dan pastinya ada special gift untuk Anda. Dan yang kita percaya bahwa untuk tumbuh di dalam iman akan Kristus kita harus membutuhkan orang lain, betul ya? Jadi ICC punya namanya iClick. Ya, lagi-lagi diingetin tentang iClick. iClick itu adalah komunitas-komunitas kecil di dalam gereja ICC. Ya, di mana nanti kita ada pertemuan-pertemuan kecil untuk saling terkoneksi, saling mendoakan, saling mendukung untuk setiap masalah kita dan yang pastinya bertumbuh di dalam Kristus. Dan untuk iClick sendiri ini sudah banyak ya, lokasi-lokasinya sudah tersebar. Jadi Anda bisa lihat disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal Anda atau tempat kerja Anda. Dan jangan khawatir karena sudah dibagi-bagi ke dalam beberapa kategori. Dan ada college, youth, single, married, dan juga senior. Yang pastinya Anda harus ikutan komunitas ini karena kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus ya. Oke, nah berikutnya ada persekutuan wanita juga di ICC. Namanya adalah
WOW ya. WOW ini adalah singkatan dari Woman of Worth. Dan untuk para ladies kami mau undang semuanya untuk hadir di WOW Christmas 2023 ya pada tanggal 24 November ini karena ada pembicara Pastor Joan Mogi dari GBI Gilgal. So para ladies ikutan semuanya ya. Dan untuk para senior, mungkin Anda yang sudah berusia 55 tahun ke atas, kami juga ingin mengundang Anda ke ibadah senior yang akan diadakan kebesokannya tanggal 25 November mulai dari jam 10 pagi di IPC Hall sini karena nanti juga akan dilayani oleh Pastor Joan Mogi ya. Jadi ajak orang tuanya boleh disuruh ikutan juga nih untuk ikutan ke ibadah senior ya. Dan untuk para orang tua, boleh ajak putra-putrinya juga untuk hadir di iKids Christmas Celebration yang akan diadakan pada tanggal 10 Desember 2023. Dan pastinya ini akan ada 2 sesi, yang pertama dari jam 8 sama jam 10 ya. Dan banyak hadiah menarik, ada goodie bag, jadi dipastikan putra-putrinya ikutan, teman-temannya juga disuruh ikutan ya. Dan minggu depan yang pastinya ibadah akan juga dilayani oleh Pastor Joan Mogi. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ada ibadah dengan tema leadership ya. Semuanya harus ikutan supaya kita semakin diperlengkapi. Baik, sekian informasi dari ICC. Kami undang saudara untuk bisa bangkit berdiri untuk menerima berkat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.